Oke, jadi halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai profil dan dinamika South African National Defence Force atau SANDF sebagai salah satu aktor keamanan utama di kawasan Afrika Selatan. Jadi kita akan masuk ke bagian profilnya terlebih dahulu. South African National Defence Force atau SANDF dibentuk pada tahun 1994 setelah pemilu demokratis pertama Afrika Selatan melalui integrasi antara South African Defence Force era apartheid dengan berbagai pasukan pembebasan, termasuk Umkhonto weSizwe, Azanian People's Liberation Army, dan elemen keamanan negara bagian sebelumnya. SANDF memiliki 4 cabang utama, yakni Army, Air Force, Navy, dan Military Health Service. Doktrin SANDF awalnya berlandaskan White Paper on Defense 1996 yang menekankan pertahanan eksternal, dukungan terhadap otoritas sipil saat darurat, serta peran sekunder dalam pembangunan sosioekonomi. Namun doktrin ini dianggap kurang relevan bagi konteks ancaman saat ini, seperti kriminalitas terorganisir lintas batas, penambangan ilegal, dan ketidakstabilan maritim di kawasan Southern African Development Community atau SADC. Identitas organisasi menekankan prinsip non-racial, non-seksis, profesional, dan tunduk pada otoritas sipil, dengan mandat utama menjaga kedaulatan negara serta berkontribusi pada stabilitas regional melalui African Union dan SADC. Meski demikian, keterbatasan anggaran yang berkisaran di sekitar 0,7% dari GDP membatasi kesiapan operasional dan kemampuan modernisasi SANDF pada tahun 2025. Masuk ke analisis sistem pendidikan dan doktrin militer. Sistem pendidikan militer SANDF berfokus pada pembentukan profesionalisme sesuai standar internasional, dengan South African Military Academy atau SAMA sebagai pusat utama pendidikan perwira. Setelah 1994, terjadi ketegangan antara fokus pendidikan akademik dengan kebutuhan pelatihan tempur, sehingga muncul kritik mengenai kurang jelasnya peran akademi beserta penurunan kualitas akibat keterbatasan anggaran dan minimnya pembaruan fasilitas. Doktrin operasional Army sebagian masih bercermin pada pengalaman Bush Warfare era 1970 sampai 80-an. Yang doktrin tersebut efektif untuk operasi kontra insurgensi tradisional, tetapi kurang adaptif menghadapi bentuk konflik modern yang lebih kompleks, seperti perang perkotaan, ancaman maritim, serta aktor non-negara yang menggunakan taktik asimetris. Ulasan strategi 2025 menyoroti kesenjangan antara mandat SANDF dan kapabilitas sebenarnya. Program reformasi jangka panjang seperti Journey to Greatness bertujuan memperbarui struktur karir, doktrin, dan profesionalisme, tetapi implementasinya masih terhambat oleh belum adanya white paper atau defense review baru yang benar-benar dijalankan. Masuk ke strategi kerjasama sipil militer dan regional. SANDF aktif menjalankan kerjasama sipil militer, yakni Civil Military Corporation atau CIMIC, yang khususnya dalam penanggulangan bencana dan stabilisasi keamanan domestik. Salah satu contohnya adalah Operasi Pala Umgodi yang menangani penambangan ilegal melalui koordinasi antara militer, polisi, dan komunitas lokal. Selain itu, SANDF juga terlibat dalam sistem manajemen bencana nasional untuk merespon cepat terhadap krisis, termasuk banjir dan kebakaran. Di tingkat regional, SANDF bekerja sama dengan Southern African Development Community atau SADC dan African Union dalam misi penjaga perdamaian, seperti di Democratic Republic of the Congo atau DRC dan Mozambik dalam kerangka SADC Mission in Mozambique atau SAMIM. Di bidang maritim, Navy melakukan patroli di Mozambique Channel untuk melindungi jalur perdagangan strategis dari pencurian ikan, penyelundupan, dan risiko perompakan. Kapasitas ini secara tidak langsung mendukung keberlanjutan infrastruktur ekonomi regional. Namun efektivitas operasional Navy terhambat oleh backlog pemeliharaan dan jumlah kapal yang terbatas. Dampak teknologi militer terhadap taktik dan strategi. Kemajuan teknologi seperti sistem cyber defense, kemampuan intelligence, surveillance, dan reconnaissance atau ISR, serta penggunaan Unmanned Aerial Vehicle atau UAV skala terbatas memberikan peluang untuk meningkatkan kesadaran situasional dan pengambilan keputusan berbasis data dalam operasi modern.
Meskipun pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam SANDF masih berada pada tahap pengembangan konsep, teknologi ISR dan UAV telah digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perbatasan dan respons terhadap ancaman non-negara. Namun kemampuan ini terhambat oleh keterbatasan platform utama. Armada Gripen sering tidak beroperasional dan pesawat C-130BZ hanya sebagian yang dapat digunakan pada 2025, sehingga mempersempit ruang lingkup dukungan udara dan pengangkutan strategis. Kondisi tersebut mendorong SANDF lebih bergantung pada Special Forces yang memiliki kapabilitas fleksibel meski jumlahnya terbatas. Dalam konteks maritim dan perbatasan, integrasi teknologi ISR memberikan dasar bagi strategi deterrence yang lebih proaktif, namun kurangnya persistent presence di laut dan udara menghambat kemampuan SANDF memastikan keamanan penuh di wilayah ekonominya. Nah, masuk ke bagian terakhir, yakni evaluasi efektivitas program militer. SANDF berhasil mempertahankan kontribusi penting dalam misi penjaga perdamaian AU dan SADC serta respons bencana nasional. Meskipun demikian, program ini sering terkendala oleh kelemahan manajemen, defisit anggaran, serta penurunan persiapan peralatan. Penilaian dalam Midterm Strategic Review Joint Standing Committee on Defense atau GSCD 2025 menunjukkan kekhawatiran bahwa kemampuan SANDF semakin tidak seimbang dan dengan mandat konstitusionalnya. Inisiatif seperti Journey to Greatness, peningkatan profesionalisme, dan rencana penguatan Special Forces menawarkan arah reformasi, tapi efektivitasnya masih terbatas tanpa implementasi menyeluruh dari Defense Review 2015 atau kebijakan pertahanan baru. Secara keseluruhan, SANDF tetap memainkan peran krusial di tingkat domestik dan regional, namun menghadapi risiko menurunnya relevansi akibat modernisasi dan reformasi tidak segera diprioritaskan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan.